Soccer Mania, kembali lagi di Soccer Angels News. Kami akan selalu hadir menyajikan berita bola terbaru spesial untuk kamu. AS Roma dipaksa mengaku kalah oleh tim tamu Bolonya dalam duel pekan ke-33 Serie A 2023-2024. Main di kandang sendiri, Roma keok dengan skor telak 1-3. Menit ke-14, Bolonya memecah kebuntuan. Umpan lambung Calafiori disambut tendangan salto dari El Azzouzi. Menit ke-45, Bolonya mencetak gol kedua. Kali ini giliran Zigzi yang mencetak gol. Menit ke-56, Asmon mencetak gol balasan. Sempat ditepis kiper Bolonya namun akhirnya gol. Menit ke-65, Roma kebobolan lagi. Lini belakang lengah yang berujung gol Saelemaekers. Roma terus melawan di sisa 30 menit pertandingan, tapi serangan-serangan mereka terlalu mudah dibaca. Tidak ada gol tambahan. Hasil ini tidak mengubah posisi kedua tim di klasemen sementara Serie A 2023-2024. Di match lain, Inter Milan tampil impresif untuk mengatasi perlawanan rival sekota AC Milan dalam duel pekan ke-33 Serie A 2023-2024. Derby della Madonnina kali ini dimenangkan Inter dengan skor 2-1. Menit ke-18, Inter mencetak gol pembuka umpan lambung Di Marco dibelokkan Pavard, bola lantas disambut Acerbi dengan tandukan. Menit ke-29, Summer dipaksa membuat penyelamatan penting oleh Leao. Inter terus menyerang Milan di sisa babak pertama, tapi tidak ada gol tambahan tercipta. Laga dilanjutkan kembali dan Inter langsung menggebrak. Menit ke-49, Thuram mencetak gol kedua Inter. Laga sempat dihentikan sejenak karena stadion yang dipenuhi asap akibat selebrasi fans Inter. Scudetto di depan mata, fans sudah tidak sabar. Menit ke-80, Milan memperkecil ketinggalan. Sundulan keras Gabbia sempat diblok Summer, tapi bola muntah tepat ke hadapan Tomori yang siap menanduk. Menit ke-90 plus 3 terjadi keributan di lapangan yang berujung kartu merah untuk Theo dan Dumfries. Tensi tinggi pertandingan masih bertahan di menit-menit akhir. Menit ke-90 plus 7 giliran Calabria yang dihukum kartu merah karena menghajar Mkhitaryan. Tambahan 3 poin ini sudah cukup mengantar Inter jadi Scudetto musim ini. Inter Milan menjuarai Liga Italia 2023-2024 dengan menyisakan 5 laga. Itu menjadi title Scudetto ke-20 si ular dalam sejarah dan membuatnya berhak menyematkan 2 bintang emas. Perolehan Scudetto Inter Milan pun menyalip AC Milan yang memiliki 19 gelar. Nerazzurri kini menjadi tim tersukses kedua di Serie A setelah Juventus yang punya 36 title. Simone Inzaghi resmi menjadi pelatih tersukses ketiga Inter Milan dalam sejarah klub setelah memastikan trofi Scudetto musim ini. Di sisi lain, Lautaro Martinez mengaku sangat bangga bisa memenangkan Scudetto dengan mengalahkan AC Milan di Derby della Madonnina sebagai kapten Inter Milan. Dari lanjutan La Liga pekan ke-32, Sevilla berhasil membuat Mallorca mendekati zona degradasi usai menang dari sang tim tamu dengan skor 2-1. Sevilla unggul 2 gol duluan bermula dari Youssef En-Nesyri menit ke-61, dan 1 gol lagi tercipta menit ke-75 melalui gol Ishak Romero. Sedangkan Mallorca baru bisa membalas 1 gol di penghujung laga lewat Abdon Prats. Timnas Korea Selatan U23 dipastikan keluar sebagai juara grup B Piala Asia U23 2024. Mereka mengamankan status ini setelah mengalahkan timnas Jepang U23 di partai pamungkas grup B. Di laga ini, Korea Selatan mampu menang dengan skor tipis 1-0. Gol sematawayang ini dicetak oleh Kim Min-woo di babak kedua. Sebagai juara grup, Korea Selatan U23 akan berhadapan dengan runner-up grup B. Itu berarti mereka akan berhadapan dengan timnas Indonesia U23. Di match lain dari grup C Piala Asia U23 2024, Irak keluar sebagai juara grup usai di match ketiga menundukkan Arab Saudi U23 dengan skor 1-2. Di menit ke-45 plus 1, Irak U23 unggul berkat penalti dari Ali Jassim. Namun Arab Saudi U23 membalas menit 45 plus 10 via penalti juga oleh Al-Ghamdi. Di babak kedua, tambahan 1 gol dari Mustafa Sadoun menit 63 cukup mengunci kemenangan untuk Irak U23. Kemudian Thailand tersingkir dari Piala Asia U23 2024 usai tumbang 0-1 dari Tajikistan di laga terakhir grup C.
Gol tunggal kemenangan Tajikistan U23 baru tercipta menit 90+1 melalui Manusheker Shafarov. Kedua tim sama-sama gugur usai menelan 2 kekalahan. Tajikistan U23 memang sudah dipastikan tidak lolos duluan. Mereka berhasil mengajak Thailand U23 untuk angkat koper. Berikut adalah daftar lengkap tim yang sudah lolos babak 8 besar Piala Asia U23. Fabio Cannavaro resmi diumumkan sebagai pelatih baru Udinese. Ia ditugaskan membawa Lezebrete bertahan di Serie A musim depan. Udinese akan menjadi tim Serie A pertama yang dilatihnya. Sebelum ini, karir manajerialnya banyak dihabiskan di China. Ia juga pernah berkelana ke Arab Saudi, dan baru pada 2022 ia kembali berkarir di Italia untuk menangani Benevento di Serie B. Kabar dari transfer guru Fabrizio Romano memastikan nasib dari Thiago Silva. Dalam cuitannya di X, Fabrizio Romano menerangkan jika Silva bakal pergi dari Chelsea ketika musim 2023-2024 berakhir. Romano juga memberikan gambaran destinasi berikutnya bagi bek berusia 39 tahun tersebut. Silva diyakini tertarik untuk pulang ke kampung halamannya di Brasil guna bermain dengan klub masa kecilnya, Fluminense. Kubu Chelsea sendiri sejauh ini belum mengambil sikap terkait nasib Silva. Mereka diyakini tidak akan memberikan kontrak dengan durasi panjang, mengingat sudah menjadi kebiasaan mereka untuk tidak memberikan kontrak baru, bahkan melepas pemain dengan usia di atas 30 tahun. Legenda Manchester United yakni Andrew Cole dan legenda Chelsea yaitu John Terry baru saja masuk dalam Premier League Hall of Fame. Terry dan Cole mengungguli 13 mantan pemain Premier League lainnya. Cole dan Terry menyusul Ashley Cole, ex-back Chelsea dan Arsenal. Ketiga orang itu akan diberi penghargaan tersebut pada acara seremoni yang digelar di London. Presiden Barcelona Joan Laporta menuntut gelaran El Clasico kontra Real Madrid diulang. Dia menilai ada kesalahan saat dianulirnya gol Lamine Yamal. Sekilas bola tendangan Yamal sudah sepenuhnya masuk ke dalam gawang sebelum dihalau Endri Lunin. Liga Spanyol tidak menerapkan teknologi garis gawang, sehingga keputusan pada akhirnya ditentukan melalui pertimbangan VAR. Nathan Chua Eon meninggalkan timnas Indonesia U23 seiring kelolosan Garuda Muda ke babak 8 besar Piala Asia U23. Itu karena Nathan harus kembali ke klubnya di Belanda yaitu SC Heerenveen. Sang pemain tidak dilepas lama-lama oleh klubnya di luar agenda FIFA. Raksasa La Liga, Atletico Madrid dikabarkan memiliki keuntungan dibandingkan Tottenham dalam perburuan servis striker Feyenoord Santiago Gimenez. Klub London Utara merupakan salah satu penggemar servis pemain internasional Meksiko tersebut yang telah menunjukkan penampilan impresif di sepanjang karirnya di Eredivisie. Gimenez yang telah menorehkan beberapa rekor di depan gawang untuk Feyenoord dalam 2 musim terakhir, kabarnya siap menjadi salah satu pemain yang paling banyak diminati di musim panas mendatang. Gimenez lebih memilih untuk bermain di La Liga karena menurutnya sepak bola Spanyol akan cocok untuknya. Klub Premier League Arsenal dilaporkan masih menaruh minat yang besar pada Dusan Vlahovic. Mereka akan mencoba merekrut striker Juventus itu di musim panas nanti. Nama Vlahovic sempat santer dikaitkan dengan Arsenal di musim panas tahun lalu. Arsenal gagal mencapai kata sepakat dengan Juventus. Laporan tersebut mengklaim bahwa ada peluang bagi Arsenal untuk memboyong Vlahovic kali ini disebabkan Juventus lagi butuh uang di musim panas mendatang. Dengan sisa 2 tahun dalam kontraknya, Juventus berharap bisa menjual sang striker di kisaran 60 juta euro. Sekian berita bola hari ini, saksikan berita bola selanjutnya hanya di Soccer Angels News. Dadah!